go ask some money. I don't want no problem. Di awal film terlihat seorang petarung UFC bernama Mike. Di sana dia meminta jadwal bertarungnya kepada sang pelatih. Namun sang pelatih mengatakan kalau tidak ada promotor yang mau mensponsorinya, dikarenakan dia telah kalah 3 kali berturut-turut di pertandingan sebelumnya. Namun karena Mike sudah tidak punya uang lagi, dia memaksa sang pelatih untuk memberikan jadwal bertarungnya lagi. Bahkan dia menantang anak sang pelatih untuk membuktikan kalau dia masih layak bertanding. Ketika dia merasa sudah unggul, membuat dia lengah dan pada akhirnya beberapa hari kemudian, akhirnya Mike harus pergi dari kontrakannya, dikarenakan dia sudah tidak sanggup lagi untuk membayar uang sewa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Mike harus bekerja sebagai kuli bangunan. Diketahui kalau di tengah kota ada sebuah gedung yang akan dirobohkan untuk dijadikan bangunan baru. Dan tugas mereka adalah untuk mengosongkan isi bangunan tersebut dan memasang alat peledak untuk merobohkannya. Scene berpindah kepada seorang pria yang bernama Erikson. Diketahui kalau dia adalah kepala sipir di sebuah penjara. Di sini diceritakan kalau Erikson sedang butuh dana untuk pengobatan anaknya yang menderita penyakit kanker darah. Adegan berpindah ke sebuah penjara di mana terlihat seorang tahanan yang bernama Lando. Di sana Lando dihampiri tahanan lainnya untuk menanyakan di mana uang yang Lando curi. Diketahui kalau 2 tahanan tadi adalah anak buah gembong narkoboy yang bernama Demian. Ternyata Lando telah mencuri uang Demian hasil dari penjualan narkoboy yang bernilai lebih dari 3 juta dolar. Sementara kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Deacon yang merupakan kakak dari Demian. Karena Demian yang sedang di dalam penjara, maka bisnis narkoboynya dijalankan oleh Deacon. Di sisi lain terlihat Mike yang sedang mengobrol dengan teman barunya yang bernama Roy. Tak lama kemudian sang mandor datang dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu terlihat wali kota yang sedang berpidato di depan gedung yang akan dirobohkan. Dan Lando melihat pidato itu melalui televisi penjara. Ternyata Lando menyimpan uang hasil curiannya di dalam gedung tersebut. Singkat cerita, Lando meminta Erikson untuk mengambil uang tersebut dan menawarkan imbalan yang sangat besar kepada Erikson. Karena Erikson memang sedang butuh uang untuk pengobatan anaknya, dia pun menerima tawaran tersebut. Namun ternyata Demian mengetahui rencana Lando dan meminta Deacon untuk mengambil uang tersebut. Dan Deacon yang mengetahui letak uang tersebut, dia membuat sebuah rencana bersama pacarnya. Scene berpindah lagi ke Mike. Saat sedang bekerja, dia menemukan uang tersebut.
Namun tiba-tiba sang mandor datang dan menyuruh semua pekerja untuk keluar dari gedung, dikarenakan gedung akan segera diruntuhkan. That's all she wrote. Sementara di sisi lain, Deacon dan anak buahnya sedang bersiap-siap untuk menyisir gedung tersebut. In a building that's going to be dust inside 3 hours. Sementara itu terlihat juga Erikson yang sedang menuju ke sana. Mike yang kepikiran hasil temuannya tadi, akhirnya dia mencari alasan untuk kembali ke gedung tersebut. Ketika Mike membuka tas tersebut, terlihat dia yang sangat terkejut dan juga senang. Sementara Erikson masuk ke gedung tersebut melalui pintu belakang. Lalu terlihat Deacon dan anak buahnya juga akan masuk ke gedung tersebut. Erikson yang akan mengambil uang itu harus kecewa karena uang tersebut sudah diambil oleh Mike. Sementara Mike yang akan turun tangga dikagetkan oleh anak buah Deacon. Mengetahui ada orang lain di gedung tersebut, Deacon menyuruh anak buahnya untuk siap siaga. Di luar, Deacon dan anak buahnya menangkap Roy dan langsung menghabisinya. Let me go, please. Just let me out of here. Melihat temannya tewas, Mike pun mengamuk. Hi there. Easy. Tell us what the fucking money is. Di saat pelariannya, Mike berhasil ditangkap oleh Erikson. Mengetahui Mike bukan anak buah Deacon, Erikson pun mengajak kerjasama. Namun tiba-tiba di saat mereka sedang bertarung, anak buah Deacon datang. Setelah melumpuhkan anak buah Deacon, mereka berpencar. Namun Mike harus ditodong pistol oleh pacar Deacon dan menanyakan di mana uang itu kepada Mike. Namun tiba-tiba Deacon yang marah atas kematian pacarnya menyuruh semua anak buahnya untuk membunuh Mike. Di sisi lain terlihat Mike dan Erikson yang sedang menyusun rencana untuk keluar dari gedung tersebut. Tiba-tiba setelah anak buah Deacon tewas, Mike menodongkan pistol ke arah Erikson dan menanyakan apa tujuan sebenarnya. Erikson pun mengatakan kalau dia sangat membutuhkan uang itu untuk operasi anaknya. Waktu semakin menipis dan peledakan gedung tinggal beberapa menit lagi. Mike pun menyusun rencana agar Deacon naik ke atas. Di saat sedang baku tembak, Mike menyuruh Erikson untuk pergi lebih dulu. Karena waktu tinggal 30 detik, Mike pun segera pergi. Di saat bersamaan, Erikson melihat Mike yang sedang berlari.
Di saat gedung sedang diruntuhkan, Deacon masih saja mengumpulkan uang tersebut. Di akhir film, Erikson berterima kasih kepada Mike. Karena berkat Mike, Erikson bisa membayar operasi anaknya. Film ditutup dengan Mike yang memberikan sebagian uang kepada keluarganya Roy. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.